الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilah kopi sebenarnya sudah dikenal pada masa ulama terdahulu. Terbukti, kita temukan beberapa karya ulama yang khusus membahas mengenai kopi. Dan jika disimpulkan, secara keseluruhan, isi karya-karya tersebut semuanya banyak menyanjung tentang kopi. Tidak satupun dari ulama yang berkomentar negatif mengenainya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan, kopi bisa menghilangkan galau, bahkan bisa menarik asrar. Penjelasan di atas hendaknya bisa memperbaiki niat para pencipta kopi, yang dulu ngopi hanya untuk teman nongkrong belaka, tapi sekarang lebih dari itu, yaitu niat untuk lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi, ternyata ngopi dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Hal itu disampaikan oleh salah satu Habib yang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan bangun. Suatu ketika, As-Said Ahmad bin Ali Bahri Al-Qadimi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan terjaga. Wahai Rasulullah, aku ingin mendengar hadis darimu tanpa perantara. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, aku akan memberimu 3 hadis. Yang pertama, selama bau biji kopi ini masih tercium aromanya di mulut seseorang, maka selama itu pula malaikat akan beristighfar atau memintakan ampun untuknya. Yang kedua adalah barang siapa yang menyimpan tasbih untuk digunakan berzikir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatatnya sebagai orang yang banyak berzikir, baik ia gunakan tasbihnya atau tidak. Yang ketiga adalah barang siapa yang duduk bersama wali Allah yang hidup atau yang sudah wafat, maka pahalanya sama saja dengan ia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di seluruh penjuru bumi. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas berkata, sesungguhnya tempat yang ditinggalkan dalam keadaan sepi atau kosong, maka jin akan menempatinya. Sedangkan tempat yang biasa digunakan untuk membuat hidangan kopi, maka para jin takkan bisa menempati dan mendekatinya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu adalah ulama besar dan kaya raya, murid dari seorang wali yang sangat karomah, Syekh Abdullah Al-Masyishi. Suatu waktu, ia harus mengamalkan wirid dan harus menahan wudhunya sampai 40 malam tanpa batal. Dengan memohon petunjuk Allah, beliau bermimpi didatangi Rasulullah SAW dan seraya bersabda, hai Abul Hasan, ini saya bawakan biji-bijian yang banyak terdapat di tempatmu. Jemurlah, goreng kering hingga menjadi lunak, kemudian tumbuk sampai lembut. Sesudah itu, seduh dengan air mendidih. Air itulah yang kamu minum setiap malam. Insya Allah kamu tidak akan mengantuk. Keesokan harinya, taulah beliau bahwa biji yang ditunjukkan Rasulullah adalah biji kopi. Sejak minum kopi itu, beliau mampu menahan kantuk beberapa malam, bahkan 40 malam. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, banyak yang tidak tahu bahwa Islam juga sangat menganjurkan meminum kopi. Bahkan kopi telah diminum oleh para sufi dari zaman dahulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.